merekam memang. Ya, sudah record. Oke, ya, ini record on my local. Nanti saya upload. Wait a minute, saya go to the okay, this one. Oke, sudah saya kirim ya soal latihan. Nah, silakan di download, dibuka dulu supaya mungkin Bapak Ibu sekarang bisa bekerja di komputernya masing-masing. Sambil di sini tentunya saya buka juga. Oke. Nah, oke. Coba lihat ini Bapak Ibu sekalian ya. Uh, di teks, tetapi ini teks ya. Tapi yang ditanya itu adalah grammar. Nah, misalkan ini ya nomor satu itu kan benar-benar grammar. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu baca semuanya. Hanya baca di kalimat itu. Jadi mulai dari in addition, since all students do not work at the same speed, blah blah blah, student time at home to finish work keeps them from falling behind. Jadi kata give itu harus apa gitu kan? Jadi giving karena di sini adalah diperlukan uh, apa gerund ya sebagai subjek. Jadi giving student time at home to finish work keeps itu adalah sebagai kata kerjanya. Giving something keeps them falling behind. Nah, gitu. Jadi kan, jadi giving. Ini adalah gerund ya, yang diperlukan. Jadi kata kerja yang dipaksa menjadi subjek dan oleh karena itu dirubah bentuknya menjadi noun. Ya, cara menaunkan kata kerja itu adalah dengan membuat gerund yaitu inform. Oke, now number two. Lagi-lagi ini adalah teks, tetapi yang ditanya adalah nomor dua ini yang ditanya adalah apa grammar sekali lagi. Nah, mana nih? Oke, cuman ini sepertinya kurang pas ya, karena di sini X-nya di sini berarti sebenarnya ini yang jadi pertanyaannya, tetapi sebenarnya uh, pertanyaannya itu mulai yang blank ini ya, ini dan ini, nah gitu. Jadi gimana yang benar? Actively, sebentar, oh, bukan ya betul. Yang ini mohon maaf. Berarti pertanyaannya mulai dari circuit ya. Circuit court ya, court maksud saya circuit court of appeals bla 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 on Friday when it allowed gay marriage to resume by lifting a hold yeah, it had a place on the same sex unions. Mungkin kita baca sampai sini saja supaya lebih mudah ya. Gini. Circuit Court of Appeals, bla bla bla, on Friday. Sampai Friday kita bacanya. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian?
Oke, kita mulai dari A. A, apakah mungkin A? No. No, tidak mungkin karena kita perlu apa? Kata kerja, Sir. Kata kerjanya belum ada kan, betul. Berarti kita perlu kata kerja. Jadi sedangkan A itu semuanya bukan kata kerja tapi adverb. Kemudian B, an unfair premature action itu juga tidak ada kata kerja. Berarti kemungkinannya cuma C dan D. Di C ada kata kerja, di D ada kata kerja. Berarti yang mana? B, Sir. D, delta. Did unfairly premature action on Friday. Ya, jadi lebih akurat itu adalah di ini. Jadi the court gitu aja. The court did unfairly premature action. Itu aja sudah cukup ya. Dalam kalimat itu untuk membuat kalimat itu menjadi benar. Oke. Ah, ini kan semuanya grammar ya. Yang ini juga grammar lagi. In conclusion, nah, yang nomor 1 tadi pertanyaannya berada di sini. Kalau ini in conclusion, kira-kira dapat dimengerti nggak nomor 3 ini? Belum, Sir. Kenapa kira-kira not only is homework essential? Nah, coba kita lompat dulu ya. Ini nomor 3. Oke. Karena ada kasus yang sama. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah paham, maka soal ini juga bisa. Ah, ini. Ini ilmu, maksud saya. Teorinya sama dengan yang tadi. Ya. Kalau ini mana jawabannya? Among the first plant to grow on the land regions of the earth. Jadi di antara tumbuhan-tumbuhan yang pertama kali tumbuh di atas permukaan bumi, gitu ya, adalah Where? Si baby. Jadi kalau dalam structure itu memang kita harus berusaha menyederhanakan kalimat supaya tidak terlalu berat mikirnya. Jadi tapi kalau mau memendekkannya itu juga harus ada ilmunya juga, jangan asal potong. Jadi amalnya memang biar aja. Were hostile rushes itu kan maksudnya, atau hostile rushes were. Kan among the first, di antara tumbuhan yang pertama kali tumbuh di atas permukaan bumi adalah yang disebut dengan horsetail rushes, ya. Horsetail rushes. Jadi apa tuh, ekor, mereka nyebutnya tuh ekor kuda. Nah, which in prehistoric time grew to immense size. Yang mana pada zaman dahulu kala ya, itu tumbuhnya itu sangat besar tuh barangnya atau tumbuhan itu, immense size ya.
gede banget ya, gede banget. Ya. Nah, ini ya saya sering untuk menjelaskan kalimat ini dan kalimat nomor 3 tadi, ya kita kembali ke nomor 3 saja dulu. Itu dalam grammar itu disebut dengan mana sih tadi? Ini dia. Dalam grammar itu disebut dengan imperative sentence. Ya. Pernah dengar imperative sentence? Kalimat perintah, Sir. Salah satunya, tapi yang disebut dengan imperatif itu bukan kalimat perintah, karena bukan imperatif. Kok jadi lupa saya istilahnya itu. Kalau imperatif ya kalimat perintah. Kalimat perintah. Iya. Tapi dia bukan imperatif istilahnya. I forgot. Astagfirullahaladzim. Dia adalah kalimat terbalik gitu. Misalkan contohnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu adalah terbalik kan. Maksudnya kata kerja dulu baru kata subjek itu kan. Konstruksi sini seperti itu. cocok tuh. Apa istilahnya? Do you remember? Kalimat I forgot. Jadi intinya adalah kalimat yang didahului oleh preposition, ya, preposition itu atau yang didahului oleh konstruksi not only, maka dia menjadi sesuatu yang tidak normal lagi. Bukan menjadi misalkan subjek plus predikat, dia tidak lagi seperti ini, tetapi dia predikat plus subjek. Jadi kalau preposition not only itu menjadi jadi predikat plus subjek. Nah ini kan not only homework is not essential, kan tidak. Not only is homework essential. Nah, gitu kan. Kalau normalnya kan homework is not only essential, kan gitu. Jadi homework is essential. Homework is not only essential. Kalau gitu boleh ngatakan. Tapi kalau not only is homework essential. Kayak tadi among the first plan ya to grow on earth were, ya kan, hostile races. Jadi were dulu, bukan yang si itu tadi, hostile races were, tidak seperti itu. Nah ini konstruksi yang dalam grammar itu untuk menekankan bahwa ini adalah kalimat penekanan, bahwa benar-benar gitu ya. Berarti homework itu sangat esensial. Kalau dalam artikel atau tulisan ini, in conclusion dengan kesimpulannya adalah bahwa bukan hanya homework itu benar-benar gitu, benar-benar sesuatu yang sangat esensial, tapi dia juga dapat menjamin ya constant review that provide time for longer assignment. Nah, seperti ini ya konstruksinya. Baik, nomor 4. Nah, nomor 4 baru ada reading comprehension ya. Nah, di sini sudah saya kasih highlight untuk menjawabnya. The following are sanguines in founding the 11 nature park. Except
misalkan gitu. Except, jadi apa aja yang apa merupakan the founding principle of the Elephant Nature Park. This is the main objective, itu kan, the reason for the the reason for the building of Elephant Nature Park itu kan di sini ada provide sanctuary for elephant to live ya in the natural environment. That the rescued elephant of all ages are currently under the park care. Disabled, orphan, or blind elephant are mostly rescued from private owners, and fees are negotiated to enable them to join the park herd. Di kecuali apa gitu? Kecuali to satisfy tourist hunger for information about pachyderm yang tidak dimaksudkan di dalam teks tersebut. Nanti silakan dibaca lagi. Kemudian selanjutnya, it is pointed out in the text that the loss of organic matter in the soil. Itu seperti apa? Is an irreversible process. Is a direct result of insufficient rain. Has made the soil more susceptible to erosion, led the destruction of vegetation cover. Now, erosion is regarded as the physical removal of soil by water and wind, and deterioration of all parts of the habitats in which man and his crop and livestock have to exist. Since there is no conclusive evidence to any major climate change to explain the deterioration, we must conclude that erosion has been due primarily to thoughtless destruction of vegetation cover. Jadi berarti jawabannya adalah tidak ada, kan di sini katakan tidak ada proof yang evidence yang meyakinkan kecuali ini thoughtless destruction. Jadi kerusakan vegetation ya. Jadi erosion adalah due, ini kan, it is pointed out in the text that the loss of organic matter is the soil apa kira-kira. Nah, ini kelihatannya agak lebih sulit dari TOEFL karena memang kadang-kadang konstruksi pertanyaannya itu masih belum standar ya. Namanya juga ini adalah simulasi ya. Jadi memang strukturnya kadang-kadang masih kurang baik gitu. Tapi bisa dipahami. Ini pertanyaannya adalah tentang apa penyebab erosi. Nah, kalau berdasarkan ini, ya kan no conclusive evidence terhadap major climate change. Jadi climate change itu tidak bisa disalahkan terjadinya erosi, tapi lebih kepada adanya kerusakan yang disebabkan oleh manusia, thoughtless destruction. Jadi the organic matter in the soil, kalau lihat ininya ya, jadi sekali lagi,
in the text, it is point out in the text that the loss of organic matter in the soil, apakah dia menjadi penyebab destruction atau membuat apa namanya, soil atau tanah menjadi lebih mungkin Erosi. terjadi erosi gitu ya, lebih menyebabkan atau lebih vulnerable, menyebabkan erosi lebih mungkin terjadi gitu, is a direct result of insufficient rain, bukan ya, is an irreversible proses yang tidak bisa dikembalikan. Jadi apa yang paling itu Si ya, Sir. si ya, Sila has made the si, soil more jadi significant. lebih rawan terhadap terjadinya erosi. Oke, nah bisa dilihat ini, saya kira nanti dikerjakan sendiri ya. Kalau yang reading ini, yang jelas sudah saya kasih banyak ini. Silakan di ini. Kalau yang mungkin yang perlu dibahas itu adalah tentang grammarnya. Kalau yang ini tadi pertanyaannya yang tadi kan muncul lagi gitu. Jadi gitu modelnya kalau dulu ya. Jadi satu teks itu muncul berkali-kali tetapi lokasinya berbeda-beda. Makanya kalau dapat soal, kalau memang modelnya masih seperti ini, jangan langsung dibaca semuanya. Jadi baca di tempat mana yang perlu dijawab. Nah, kan kalau tadi itu kan nomor sebelumnya kan di daerah sini pertanyaannya. Berarti kita membacanya hanya daerah sini. Nah, sekarang nomor 10 ya pertanyaannya daerah sini. Jadi so we have to read ya. Berarti mulai dari sini mungkin ya. Atau lawyers. Kalau bagian ini mungkin lebih mudah ya. Tapi kalau ini kan bukan bahasa Inggrisnya yang ditanya, tapi lebih kepada pengetahuan kita tentang teks ini. Nah, kalau model seperti ini kita sebut dengan classified add. Oke. We can skip this. Kita langsung ke sini saja tadi. Karena ini I hope that you can do yang ini saja. Kita lanjutkan yang ini saja Bapak Ibu sekalian ya. Nomor 1 tadi jawabannya adalah nih ya, A ya. Were horsetail rushes. Number 2, unlike fossil fuels, which can be used only once, wind and solar power. Gimana? Nomor 2. Si. Are renewable sources of energy. Yes. Jadi kita baca dari sini sebenarnya untuk mudahnya kan seperti gitu aja. Wind and solar power are renewable resource atau sources of energy. Ya, so the answer is C. Kemudian number 3. Kalau nomor 3 itu adalah konstruksi yang sangat umum dalam bahasa Inggris. Ya. Tetapi tidak ada dalam bahasa Indonesia. Yaitu kata it is. Nah, jadi it is believed that. Itu hanya ada dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau kita paksakan diterjemahkan itu akan sulit. Ya.
Maksudnya akhirnya bahasanya tidak bagus. Jadi jawabannya adalah it is believed that. Itu adalah satu konstruksi yang biasa dalam bahasa Inggris. It is believed that the first cheese was probably made more than 4,000 years ago. Number 4. Today, apa Bapak Ibu? Today, C ya, sir ya. yes. Today, about 2/3 of the earth, yeah, live on a very small percentage of the earth's surface. Di sekitar 2/3. 2/3. Number 5, it was in the year 1792 sir. yes, The New York Stock good, Exchange yeah, was founded. that the New York Stock Exchange was founded. It was that. Tadi kalau it is believed that. Number 6, many small birds use new sites for each nesting. Large birds often reuse the same nests. D. D. Yeah, D, to comparing. Ya kan? Compare between two ideas. Yeah, correct. Yeah, small birds every time And- want to nest, yeah, new sites. Tapi kalau large bird itu reuse, so it is D. Right, number 7. Plateaus are often referred to as tableland. Alright. B. B, correct, yeah, because they They are are essential flat top. Nah, gitu aja. Jadi B. Plateau are referred to tablelands because they are flat top. Okay, good. Number 8. It's very good English, yeah. D. D functional. Sorry, D delta. delta. Oke, coba sebelum saya menentukan right or correct, right or wrong, kira-kira kalimat itu kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia itu seperti apa? Meskipun meskipun Ini very English ya. Apa maksud saya? I like kalimat nomor 8 karena ini sangat English. Kalau kita terjemahkan itu nggak bisa. Kalau kita jelaskan bisa, tapi kalau diterjemahkan nggak bisa. Karena there are very different language structure. Kalau kalimat basic kan saya ingin makan, itu kan bisa. I want to eat. Apa misalkan I want to eat something. Itu kan ya it's very similar structure. Tapi kalau ini tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang bisanya dijelaskan. Akhirnya kalau mau menerjemahkannya harus menjelaskan.
Gimana? Do you understand that sentence? Meskipun banyak objek kerajinan, Iya. Meskipun banyak objek kerajinan kontemporer ya banyak Tidak berfungsi gitu ya. tidak berfungsi, tidak Tidak mempunyai fungsi gitu ya. fungsi. tidak memiliki fungsi. Iya. Oke, kita sementara gitu ya. Walaupun banyak hasil Benar-benar. kerajinan Kerajinan. kontemporer yang tidak memiliki fungsi, Tetapi tapi Mereka umumnya mereka umumnya memiliki fungsi. akar yang berfungsi. mempunyai fungsi. Fungsi Mungkin fungsinya berakar. Sekarang Bingung. sekarang coba jangan diterjemahkan, tapi dijelaskan. Ya. Kalau dijelaskan itu, jangan melihat kalimat aslinya. Pahami habis itu ungkapkan sendiri tanpa harus melihat kalimat asli. ya, walaupun Gimana? kebanyakan kerajinan kontemporer itu tidak memiliki fungsi, tapi mereka itu ya memiliki fungsi tersendirinya gitu. Iya, itu Gitu. berarti mereka memiliki fungsi. Iya, iya. Nah, itulah. Oke, karena waktu juga saya langsung ya. Jadi Sudah mulai tutup. kalimat ini kalau kita ingin mengatakannya dalam bahasa Indonesia memang harus dijelaskan. Jadi banyak apa ya karya-karya kerajinan tangan hari ini ya dulunya itu luar ya susah juga. Intinya begini. Misalkan alat kerajinan tangan kontemporer ini misalkan seperti bakul gitu ya. Bakul, bakul? Ya, Tahu. ya seperti itu. Itu kan benar-benar hanya untuk hiasan saja. Jadi bakul itu diletakkan pojok-pojok gitu kan. Sekarang tuh nggak ada fungsinya tuh bukan untuk, padahal kan bakul itu muncul tuh karena sebenarnya karena diperlukan fungsinya dulunya gitu. Dulu tuh memang bakul itu berfungsi. Tapi bakul itu sekarang tidak lagi berfungsi untuk bakul gitu. Dia hanya sekedar objek kerajinan tangan saja. Dan yang seperti bakul itu banyak sekali sekarang. Ya bisa garpu kan, bisa sendok, bisa plates gitu ya, mangkuk dan sebagainya itu banyak sekali. Dan itu hasil kerjaan seperti itu yang memang tidak berfungsi lagi gitu. Hal yang seharusnya fungsinya dulu ada gitu ya, sekarang nggak lagi. Pokoknya benar-benar hanya untuk craft, ya, craft object, hasil kerajinan untuk hiasan saja. Bahasa Inggrisnya tuh segitu dia. Jadi dulu dia itu punya fungsi karena lahirnya garpu, lahirnya bakul tadi itu dari kehidupan tradisional semuanya dibuat itu untuk diperlukan fungsi. Dan sekarang itu fungsinya tidak ada lagi karena memang fungsinya menjadi untuk hiasan saja. So that's the English, yeah. That's why I said this sentence is very good, yeah, very effective language. Kalau diterjemahkan akan sangat sulit. Okay, number 9. Gimana? B, sir. B, delta, ya, the first. B, B, when the first, no, kalau when, first, itu dia menjadi baru setengah kalimat. Jadi the first hearing aid was a tube called a trumpet.
titik di situ. Kalau koma itu adalah keterangan tentang trumpet itu, yaitu flare 2 held up to the air. Help ini adalah bentuk bentuk kata kerja, bentuk apa past participle. Jadi the first air aid was the tube or the air trumpet. Untuk lebih sederhananya sampai di titik di tube itu pun sudah cukup. Jadi the first hearing aid was a tube. Untuk di apa grammarnya. Alright, number 10. Most leaves are coated with a waterproof. Sebagian besar daun berlapis covering. Covering. Ya. Wow, very good. Saya pikir ini sulit dan mudah-mudahan bisa menjelaskannya. Kenapa covering? Ya, most leaves are coated with a waterproof covering or cuticle. Jadi sebagian besar daun itu ya dilapisi ada lapisnya, ya, dilapisi dengan waterproof lapisan tanah atau yang membungkus, ya, di waterproof. Bungkusannya itu waterproof yang disebut dengan cuticle. Istilahnya cuticle. Oke. 11. The first glass factory was established on Si. sea. Nah, it looks simple, but it is not simple. The first glass factory, kalimat, maksud saya kata kerja aslinya itu di mana? Oh, starter itu ya. Was started. Ya, Ya. was starter itu kan yang Nah, jadi kita predikatnya bacanya di sana. itu, kita bacanya adalah the first glasses factory was started in Jamestown, gitu kan? Nah, oleh karena itu tidak mungkin sih, ya? Tidak mungkin sih. Oh, dia dia. Ya, iya. Tapi Established on the Berarti dia sebagai subjek berarti ya. Established on. Apa istilahnya? no. Dia kata First kerja class. juga, tapi kata kerja kan begini ya. Ini subjek. Ini subjek. Yang ini predicate. Predicate. Jadi dia satu ini. Jadi kita sebenarnya kalimat aslinya adalah the first glass factory was started in Jamestown. Itu aja. Nah, kita mau menjelaskan tentang the first factory ini. Nah, dia first berarti factory D, itu ya? sebagai apa? Satu persatu. Kalau kalian itu bisa menjawabnya benar dan bisa menjelaskannya, wow, gitu. Berarti Apa ilmunya udah istilahnya? tinggi itu. Established. TOEFL-nya pasti 500 lebih. Syaratnya harus bisa jelasin. Karena ini syarat dengan apa? Penjelasan dan ilmu grammar. Nah, ini kalau ini adalah kalimat majemuk, ya kan? Kalau kalimat majemuk itu artinya pasti terdiri dari lebih dari satu kata kerja. Sementara kalimat itu boleh satu kalimat itu satu kata kerja.
kalau mau normal. Nah, kalau dia lebih dari satu kata kerja, maka ada beberapa aturan yang harus kita ikuti, kan? Nah, gitu. Kalau dia adalah kalimat itu adalah independen sama independen, kan boleh sama-sama berdiri kalimat induk dengan kalimat induk. Jadi kalimat induk ditambah kalimat induk itu boleh dalam bahasa Inggris. Nah, atau kalimat induk ditambah anak kalimat, kan gitu. Subclause, kan. Nah, ini adalah anak kalimat, kalimat induk ditambah anak kalimat. Nah, anak kalimat itu berarti subclause itu berarti menggunakan apa? Kalau subclause itu diawali dengan apa biasanya? Dengan conjunction, ya. Seperti that, That. which, ya kan, who, apalagi which, who, that, Which, whom. whom. Nah, itu kan. Nah, kalau ini coba Berarti delta ya. Ya, Delta. that is the Delta ya? be- Karena hanya ada satu karena di situ conjunction. ada delta conjunction. itu that established, yang jadi masalah it-nya. Oh ya itu. It-nya itu adalah Nggak mau. makanya It's saya the bilang, thing. kalau bisa itu hebat. Harus Kemanain tinggal di itu Amerika itu. dulu nih. Harus di Australia dulu kayak Pak ini. Enggak juga. Australia jauh Kan benar. belajar ini. Kayak Pak Ura. Oke. Nah, it ini adalah pengganti the North American continent, ya kan? Ya. Iya betul. Kalau itu dibuang boleh. That established it was started, boleh. Nah, yang benar adalah ayo Ayo. Ah, adalah Baru bapaknya bilang A, semua bilang A. Sekarang pasti saya pasti maksudnya saya memperkirakan Anda masih bingung kenapa. Coba. Bingung Pak, udah pusing kepala saya nih jujur. Ini adalah kalimat Majemuk yang Bapak bilang tadi itu ya. kalimat Majemuk berarti majemuk lebih dari yang pasif, Dua kata kerja. Iya betul. yang pasif kan? Ada was stative-nya itu Pak. Harusnya was stated. Ya was Harusnya stative-nya itu. kalimat aslinya adalah the first glass factory was Factory. established Yes, on yes. kan? Ya. The first glass factory was established on the north bla 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 kan ya. Nah, sekarang kita ingin keterangan dibangun di North America itu sebagai keterangan tambahan saja, berarti anak kalimat. Maka kita menggunakan that atau which. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris yang agak levelnya satu tingkat di atas, that dengan which itu boleh dibuang. Kalau dibuang, dia menjadi hidden clause. Hidden clause. Jadi clause-nya itu tidak kelihatan padahal ada seharusnya. Jadi hidden clause muter-muter itu, dah Pak, puyeng. kalau dia aktif, maka dia establishing. Kalau dia pasif menjadi established on. Jadi kalau kalimat aslinya misalkan that establish something, gitu ya, maka that-nya dibuang dia menjadi establishing something. Kalau dia that was established on bla bla bla, maka that-nya dibuang menjadi langsung. Okay. The first glass factory established on the north bla 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 was started in Jamestown. Oke, nanti kita sama Bapak Ura ini. Itu nama materinya apa ya istilahnya Pak ya? Itu kalau mau menguasai itu harus menguasai clause. Ya. Oh ya. Clause Clause. itu dengan Clause, berbagai clause. macam. Nah, dependent clause aja. Tapi jangan yang ini udah agak lebih
Tapi ini kalimat seperti ini kalau di TOEFL dan di kalimat akademik itu sangat sering dipakai. Makanya muncul dalam tes. Nah, sesuatu yang menjadi keperluan apa ya? Kalau kita ingin ngetes orang, itulah kira-kira kita kan perlu mengetahui apakah orang ini sudah tahu level ini atau tidak. Nah, gitu. Maka dia pasti muncul dalam tes. Dalam tes. Jadi karena kalau misalkan masih salah, misalnya dikasihnya dua kasus, maksudnya 2 soal tapi kasusnya sama. Tapi dua-duanya salah, berarti dia sudah confirm, dia belum sampai ke level itu. Alright. Nomor 12. Oke. Ini apa? Ini teka-teki permainan kata, susunan kata. Kita tetap harus kalau saya cari dulu kalimat aslinya. Kalimat aslinya adalah is. Nah, kalau di sini ada banyak seperti ada kata kerja, jadi jangan terkecoh karena kalimat utamanya ada di sini. Dan cukup mengatakan gini sebenarnya. Plan atau the plan in the desert is mainly due to the limited supply. Kan asing gitu aja. Nah, sekarang Right spacing of plan. Antara C dan D nih. D kayaknya. kalau boleh gitu boleh juga tuh. Oh ya, juga ya. Berarti kita harus Antara memilih C dengan dieliminasi D. dulu, dieliminasi dan Yes. gitu kan. Oke, sekarang yes. Saya lebih ke delta, Sir. Iya, Delta, delta. correct. Ya. Kalau The karena white ada space wide of D, ada plants in the minus. desert Plants. is, ya, correct. Iya. Minimal salah satunya benar ya. Oke, jadi the white spacing of the plants. Alright, number 13. In addition to painting highly acclaimed portraits, C. Addition to C. painting. Kita harus paralel dengan ini, collectors. Collectors itu adalah orangnya. Berarti kita mencari yang orang. B ya, Sir. B ya. B. Berapa? Seorang ya. Jadi, Ya B. Mary Cassatt was an advisor to several major naon ya? collectors, kan? Karena dia kolektor pasti datang ke dia gitu. Benar. Spring Oh, water iya. is ini sebenarnya urutan saja. Urutan Sir. kan kata itu kan tidak boleh saling mendahului. Dia sesuai urutan. Kita buang satu-satu. Kayaknya Sebenarnya yang ditanya itu cuma sampai di sini saja. General. Tahu kan ya? D. yuk sudah mulai bingung lagi teman-teman. Pusing 7 keliling. Ini benar. Saya feeling. Sakit hati. Bisa les Ya kan, privat sama Bapak orang ini. clean, is itu kata kerja. Jadi yang bisa menjelaskan clean itu adalah, kata kerja is itu adalah adverb kan. Oh, B. Jadi harusnya kan spring water is fairly clean. Yes, Nah,
kata adverb itu boleh didahului oleh adverb. Yang tidak boleh itu sebaliknya. Maksudnya adjektif mendahului adverb itu tidak boleh. Oh, berarti B ya, berapa ya? Iya, Iya. Literally, Oh, I Tapi boleh. kalau double bahkan triple is no problem. Oh ya, ya baru. Generally, fairly, lean. Oh, Oke. I baru. see. Oke, last one. Ini udah kita lewat berapa lah. Ini ada sama kasusnya dengan yang tadi. Nah, ini test case lagi ya. Mana tadi? Yang ini ya, nomor 11. waduh, Coba muter-muter lagi. nanti Ya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Kalau kalimat di sini sudah benar-benar dimengerti, berarti sudah. Kali apa tadi itu yang close itu. T. Ini kalimatnya benar-benar bertimpa. Ya, ini kita kayak Bertumpuk-tumpuk. Bertumpuk-tumpuk. Respond. Tapi ya tadi. kayak meramal ya kita ini. Biji deh. Benar-benar. Oke. Lebih parah C itu. ya, Sir? C. Sih. Yang penting itu bisa menjelaskannya. Itu dah. Oke, seperti yang saya katakan, ini mana subjeknya, mana kata kerja. Respond. Kalimat ini sebenarnya fullnya sudah di sini. Ya, ini all ears spawn in the sea. Itu sudah titik. Tetapi penulis ini mau ngasih keterangan tentang apa all ear itu. Di mana the egg hatching. Coba. Hatching ini kata kerja kan? Ya. Kenapa hatching ini menjadi ing? Kan hatch. Harusnya kenapa hatching? Itu karena tadi yang saya bilang hidden. Sebenarnya the egg that hatch into transparent ribbon-like rubber fine gitu. Jadi the egg hatch sebenarnya the egg that hatch. Jadi telur itu yang menetas ya, menjadi transparan seperti larva gitu, yang breathe about. That drift about. That drift about. That drift. Kemudian feeding itu sebenarnya ada depth-nya lagi. That feed. They metamorphose into Yang tadi sama benar ya. Gitu. Jadi ink form itu in most cases in academic text itu sebenarnya adalah kata kerja anak kalimat yang apanya itu conjunctionnya itu Disembunyikan. Perbedaannya tadi kalau dia adalah pasif maka dia kata ketiga, ya kan?
kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga, kalau dia hidden clause itu tidak kelihatan lagi apakah dia past tense atau present. Hatching pun bisa, misalkan that hatch, misalkan ya, pakai ed karena dia past tense, itu bisa. Tapi ketika that-nya kita buang, dia tetap jadi hatching. Dia hanya bisa dalam bentuk kata kerja ing, form, dan kata kerja ketiga. Itu participle. Nah, ini that drift about. Jadi kalau that-nya dibuang menjadi Drifting about. drifting Drifting about. about. Drifting about. Jadi Drifting. kalimat Drifting ini about. bisa seperti ini. All eels spawn in the sea, the egg hatching into transparent, ribbon-like larvae, drifting about, feeding until they metamorphose into small fish. Drift. Nah, Drifting about. nah itulah exercise. Kalimat ninja ini yang sembunyi-sembunyi nih. Superman. Superman. Di assassin. Nah, sekali lagi sebagai kesimpulan, kalau apa dalam grammar itu sebenarnya kita itu kalau disingkat-singkatkan gitu ya ilmunya, itu sebenarnya kita harus mempelajari dua hal, yaitu frase, jadi struktur susunan kalimat, apa, misalkan setelah apa pasti apa, gitu kan? Misalkan noun plus noun bolehkah? Boleh, misalkan seperti itu. Sebelum noun itu apa seharusnya? Gitu, itu kita harus kuasai yang seperti itu. Nah, itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Makanya konsepnya kadang-kadang agak sedikit membingungkan karena bahasa Indonesia tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasai tentang kalimat. Jadi, kalau kalimat itu kan sangat basic sebenarnya, subjek, predicate. Kan? Objek itu kalau diperlukan. Adverb kalau diperlukan. Dan sebagainya seperti itu. Nah, untungnya kita bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Inggris. Maka kalau kita menulis itu sebenarnya banyak sekali kita itu terbantu oleh, kalau saya misalkan karena kita menulis itu selalu dalam bahasa Inggris, apalagi kalau menulis artikel dan sebagainya. Jadi kemampuan kita untuk memahami bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat tertolong oleh kemampuan kita. Saya pernah ikut tes TOEFL-nya bahasa Indonesia, gitu. Apa namanya, KB. Kemampuan berbahasa Indonesia itu kan tesnya lumayan tuh, lumayan sulit. Jadi karena saya sering ikut tes TOEFL dan menjelaskan tentang TOEFL, jadi skor saya jauh lebih bagus dari para dosen bahasa Indonesia. Karena ya kita terbiasa begini nih. Karena apa? Karena bahasa Inggris sama strukturnya dengan bahasa Indonesia. Atau bahasa Indonesia sama strukturnya dengan bahasa Inggris. Lebih mudah memahami. Kita tidak terganggu oleh perbedaan sistem cara berpikir. Kecuali kalau masalah konsep urutan kata atau yang disebut dengan frase. Baik Bapak Ibu sekalian, ya kira-kira begitu ya. Silakan untuk dilanjutkan untuk dapat gambaran tes UP itu ya kurang lebih seperti ini. Sekali lagi, kalau skor TOEFL-nya tadi itu sebenarnya sudah 450 itu, you don't need to worry much ya. Tapi kalau di bawah itu saya I must worry ya. Saya juga agak worry dengan Bapak Ibu sekalian kalau di bawah 450. Karena itu kecakapannya nanti akan struggling ketika terutama ya reading dan baik, saya kira itu saja pertemuan kita kali ini ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Sudah cukup ya. Cukup untuk hari ini. Mohon doanya.
Ya, Semoga saya kami kita lancar. doakan kepada Bapak Ibu sekalian. Thank you, Mudah-mudahan sir. pokoknya lulus semua dah gitu. Duh, Mudah-mudahan ya. amin, amin, amin. Akhirnya, Intinya Amin. kita tahu berfokus pada materi apa gitu Kak. Intinya Iya. kan. ya. Eh, Dari kesulitan kalau UP ya benar yang seperti sudah saya benar-benar hari ini benar-benar mensimulasikan ya kondisi UP ya kalau yang sudah kami lalui ya. Kalau yang akan datang saya tidak tahu kan seperti apa, tapi seharusnya tidak banyak perubahan. Jadi hari ini saya sudah menyampaikan materi yang sangat resemble ya, almost the same ya, text that you are going to pursue in the near future ya. Jadi silakan aja berusaha untuk lanjut ya latihan, tetapi jangan nervous, jangan juga terlalu dipaksakan gitu karena nanti justru berakibat kurang baik ketika di tes di hari itu. Jadi kita santai saja dalam arti just do what you can do ya, don't get nervous ya, just do what you can do. Saya kira itu ya, semoga sukses selalu. Besok masih ada materi kan dengan Masih dengan Pak Masih, Ihsan Sir. kalau nggak salah. Cuma waktunya belum ini, belum deal. Track picture dulu, Sir. Pak Ihsan kemarin nggak bisa hadir gitu kan? Ya, tidak bisa hadir Iya. karena ada kegiatan apa gitu ya. Oh ya, jadi Mm-mm. replacing ya. Iya. Oke, ya. Seharusnya hari ini terakhir ya. Baik, Iya. Bapak Ibu sekalian, ya selamat ketemu lagi dengan Pak Ihsan besok. Foto dulu, Sir. Oh, Kita sure. take picture Ya, dulu, betul. Sir. Ya. Betul. Terima kasih Bapak. Ya, siapa yang fotonya silakan nanti kalau Boleh di saya. Ya, Ya. Bu Eba, silakan. Yang di